Sejak tahun 2002, laporan orang hilang seringkali terjadi di Vihiga County, Nairobi, Kenya. Walaupun jauh di tahun-tahun sebelumnya juga banyak orang hilang. Hampir 90% orang hilang adalah wanita bersuami, janda, dan bahkan remaja wanita. Namun minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun pun belum ada ditemukan titik terang tentang keberadaan mereka yang menghilang. Sementara laporan wanita hilang terus semakin banyak terjadi. Laporan orang hilang ini telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan meningkatkan perhatian polisi terhadap kasus-kasus hilang yang tidak diketahui keberadaannya. Walaupun ada spekulasi jika wanita hilang itu bisa saja terjadi karena dia memutuskan untuk pergi dari rumah, tapi warga tetap merasa curiga jika ada sesuatu yang janggal akan kehilangan mereka, dikarenakan barang-barang mereka masih utuh di rumah. Spekulasi penculikan pun sempat mencuat di publik. Daerah itu adalah daerah padat penduduk, namun ternyata semakin padatnya penduduk malah menjadi semakin lengahnya penduduk serta polisi setempat. Di antara ratusan orang hilang, ada salah satu daftar hilang yang bernama Josephine Owino, seorang pengepang rambut berusia 26 tahun dari Mukuru, Kwanjengga. Owino dilaporkan menghilang setelah menerima panggilan telepon pada suatu pagi. Kakak perempuannya, Periskeya, mengaku bermimpi di mana Josephine itu menyuruhnya untuk mencari area tambang. Periskeya pun mencarinya dan tak mudah juga untuk menemukan adiknya, hingga akhirnya dia kelelahan dan beristirahat di tempat yang lebih sejuk. Akan tetapi, tempat itu adalah bekas tambang yang telah menjadi tempat pembuangan sampah di Kware. Periskeya sempat berpikir dan merasa apakah adiknya sudah meninggal, mengingat ada aroma bangkai menyengat dari tempat sampah itu. Tempat sampah itu sangat besar, luas, dan dalam, dan tak mungkin Periskeya dapat menelusuri tempat sampah itu sendirian. Ia kemudian meyakinkan laki-laki setempat untuk membantunya mencari keberadaan adiknya di tempat sampah tersebut. Mengingat kejadian orang hilang di sana sangat banyak, akhirnya para lelaki ada yang bersedia membantunya. Upaya mereka berujung pada penemuan karung berisi sisa-sisa tubuh yang telah terpotong-potong. Sejak hari Jumat 12 Juli 2024, total 9 mayat yang disembelih dan diikat dalam kantung plastik telah ditarik dari tempat pembuangan sampah di daerah Kumuh Mukuru di selatan ibu kota. Sebuah penemuan mengerikan yang telah menggemparkan negara itu. 9 mayat yang dimutilasi dan dipotong-potong sejauh ini telah ditemukan dari tempat kejadian perkara, menurut polisi, dan Kanja mengatakan otopsi terhadap para korban akan dilakukan pada hari Senin. 8 mayat telah dipastikan berjenis kelamin perempuan. Pemeriksaan forensik terhadap jenazah mengungkapkan rincian yang mengejutkan. Menurut Dr. Johansen Oduor, ahli patologi pemerintah, sebagian besar karung berisi anggota badan dan batang tubuh yang terpotong-potong. Hanya satu jenazah utuh yang ditemukan dan tidak ada satupun jenazah yang mengalami luka tembak. Salah satu korban telah dicekik. Analisis DNA telah mengidentifikasi 2 jenazah, meskipun banyak yang masih belum teridentifikasi karena pembusukan tingkat lanjut. Sepertinya tempat sampah ini telah menjadi tempat pembuangan mayat sejak lama. Hal ini sangat mengejutkan warga. Kepolisian Kenya dikritik karena gagal bertindak atas laporan hilangnya banyak perempuan. Fakta bahwa tempat pembuangan sampah terletak di dekat kantor polisi telah menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan kompetensi polisi. Terungkapnya penemuan banyak mayat ini telah mengguncang Kenya, negara yang sudah menghadapi kerusuhan politik dan tantangan ekonomi. Penemuan ini kembali menyoroti kepolisian Kenya dan menambah tekanan pada Presiden William Ruto yang sedang berjuang mengatasi krisis akibat protes anti pemerintah yang meluas dan mengakibatkan puluhan demonstran tewas. Badan Pengawas Polisi Kenya, Otoritas Pengawasan Polisi Independen (APOA), mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya sedang menyelidiki apakah ada keterlibatan polisi dalam penemuan mayat di tempat pembuangan tersebut, dengan mencatat bahwa tempat pembuangan tersebut hanya berjarak 100 meter dari kantor polisi. IPOA juga menyelidiki apakah ada kegagalan bertindak untuk mencegah pembunuhan mengerikan tersebut. Kanja, yang baru menjabat selama seminggu setelah dampak pertumpahan darah protes bulan lalu, mengatakan kepada wartawan bahwa semua petugas di pos polisi yang terletak di dekat tempat pembuangan sampah telah dipindahkan. Meski demikian, ketegangan meningkat di tempat kejadian perkara selama akhir pekan saat para relawan menyisir tumpukan besar sampah di tambang yang ditinggalkan untuk mencari lebih banyak korban. Masalah sempat meletus ketika penduduk setempat mencoba membawa tas yang mereka bawa keluar dari lubang ke kantor polisi, tetapi dibalas dengan tembakan gas air mata. Polisi Kenya sering dituduh oleh kelompok hak asasi manusia karena menggunakan kekerasan berlebihan dan melakukan pembunuhan di luar hukum atau mengerahkan regu pembunuh, tetapi hanya sedikit yang diadili. Oke, kembali ke proses penangkapan pelaku. Detektif berusaha untuk melacak jejak digital Josephine Owino untuk mengungkap siapa pelaku pembantaian wanita besar-besaran ini. Ponsel korban diserahkan dalam operasi gabungan oleh DCI dan Kepolisian Nasional untuk menentukan spesifik pelaku, dan diketahui bahwa terduga pelaku bernama Collins Jumaisi Halusha, seorang pria 33 tahun. Colin ditangkap sekitar pukul 3 pagi pada hari Senin di dekat sebuah bar Nairobi, tempat ia menonton final sepak bola Euro 2024.
Saat petugas polisi menyerbu rumahnya, dia sedang dalam proses memikat korban wanita lainnya. Walaupun mayat korban sebelumnya telah ditemukan banyak warga, tapi aktivitas pelaku mencari korban masih tetap gencar. Polisi menemukan barang-barang bukti seperti parang, sarung tangan karet industri, gulungan selotip, karung nilon, dan lain-lain di rumah Collins setelah digeledah. Collins mengaku telah membunuh 42 wanita, termasuk istrinya, dan memotong-motong banyak korbannya. Ia memasukkan bagian-bagian tubuh ke dalam karung dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah di ibu kota Kenya, Nairobi. Siapa sih Colin Kalusha ini? Oke, kita akan bedah tuntas profil pelaku dan motifnya. Collins Jumaisi Kalusha lahir dan tumbuh di Musunju, Vihiga County, Kenya. Ia dikenal sebagai seorang pria yang pemalu dan suka berhubungan badan dengan banyak perempuan. Dia memiliki rudal yang sangat besar dan sangat kuat. Tak hayal, dia sangat mudah untuk menggait wanita. Awalnya, dia adalah orang yang baik-baik saja. Collins menikah dengan istri bernama Imelda Judith Kalenya. Collins memiliki dua bisnis yang tak jelas juga itu bisnis tentang apa. Dia juga memiliki fantasi dan dorongan bercinta yang cukup besar, dan hal ini pun diketahui oleh istrinya. Akan tetapi istrinya juga mengikuti jejaknya, yang mana Imelda juga bercinta dengan lelaki lainnya. Kejadian itu pun diketahui oleh Collins, tapi dia masih pede, mengingat belum ada pria yang memiliki kemampuan bercinta sehebat Collins. Namun belakangan, Imelda menemukan banyak pria yang mampu mengalahkan Collins. Di sisi lain, Imelda juga membayar para lelaki tangguh itu hingga merusak keuangan bisnis Collins, dan akhirnya Collins pun bangkrut. Mengetahui bahwa Imelda menghabiskan uangnya untuk lelaki yang kuat dan banyak, serta merusak keindahan kewanitaan Imelda saat itu, akhirnya Collins pun marah dan menghabisi Imelda pada tahun 2022 dengan cara memenggalnya dan membuang mayatnya di tempat pembuangan sampah di Kware. Kebencian Collins terhadap wanita dimulai pada saat ini. Dia menganggap wanita lebih buaya daripada lelaki. Terbukti pada pengalamannya menunjukkan tonjolan rudalnya pun langsung wanita menyerahkan diri. Dia berpikir istrinya pun juga begitu. Collins lolos dari hukum pada saat itu mengingat memang banyak wanita hilang tanpa jejak, dan kadang tetangga pun tak menanyakan akan lenyapnya seseorang di wilayahnya. Akan tetapi, masalah yang lebih mengerikan muncul. Ternyata Collins pada saat menghabisi Imelda menimbulkan rangsangan yang jauh lebih dia sukai daripada menghamili banyak istri orang. Dia menyukai pengambilan nyawa dan bertekad untuk melakukannya lagi terlebih pada wanita. Setelah menghabisi istrinya, Collins mulai melakukan pembunuhan berantai terhadap perempuan lainnya. Ia membunuh dan membuang mayat korban di tempat pembuangan sampah yang sama. Collins menggunakan media sosial untuk memancing wanita. Ia mengirimkan pesan-pesan yang menarik dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keinginan wanita. Collins menggunakan fantasi bejatnya untuk memancing wanita. Ia mengungkapkan keinginannya dan preferensi seksual kepada wanita, yang membuat mereka merasa nyaman dan tertarik. Tak susah bagi Collins untuk mendapatkan wanita. Banyak wanita yang ingin goyang eskalator dengan Collins hanya dengan berawalan dari VC dewasa. Para wanita yang melihat Collins di VC langsung memutuskan untuk segera menemuinya, tak peduli punya suami ataupun masih lajang, seolah terhipnotis oleh impian yang selama ini susah didapatkan, dan ternyata sudah tinggal selangkah lagi. Otomatis wanita langsung OTW menemui Collins untuk segera membandingkannya dengan milik sang suami. Bahkan yang lajang pun juga tak segan untuk meminta jasa gratisan Collins. Akan tetapi, kepuasan Collins tidak hanya mentok pada pelecetan wanita. Dia tak akan puas sebelum memotong-motongnya. Sayangnya hal ini tak diketahui oleh siapapun selama bertahun-tahun. Mengingat secara logika, tak mungkin wanita pamit izin untuk menemui pria lain atau selingkuhan, apalagi niatnya adalah goyang eskalator brutal sampai rusak seperti yang divideokan banyak pria alias GB4 Big. Walaupun Collins hanya mengaku korban hanya 42 saja, akan tetapi laporan wanita produktif yang hilang masih jauh lebih banyak. Bahkan banyak pula yang masih remaja. Akankah di sana masih ada serial lainnya selain Collins? Mungkin kita tidak akan tahu sebelum waktu mengungkapkannya ke publik, tapi setidaknya banyak wanita yang melahirkan tanpa perlu mendapat jahitan di wilayah sana. Dan ada beberapa wanita Asia yang bergaul dengan warga Kenya, akhirnya memutuskan untuk menceraikan suaminya, walaupun kaya raya. Mereka menganggap di masa mudanya setidaknya harus mendapatkan pengalaman yang bagus, yaitu big and strong man.